Hanya dengan mengganti soket harganya Rp2.000, HP kembali nyala. Ada lambang petir ya, tandanya HP sudah mengisi ya. Yo yo yo, subscribe dulu guys channel ini dan aktifkan loncengnya. Semoga channel ini terus berkembang dan bermanfaat guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan hari Kamis tanggal 18 Juni 2020, kali ini saya akan sedikit sharing ya, atau berbagi tentang masalah handphone Xiaomi Redmi Note 3 dengan kerusakan tidak bisa di charge atau di charge ya. Sebelumnya saya ingin membuktikan kerusakannya. Saya mempunyai HP yang normal ya, 4A. Saya cas dengan casan yang sama dan mengisi ya. Dan ini HP yang tidak bisa dicas ya, dengan kerusakan tidak getar, tidak ada lampunya, tidak ada indikator ya levelnya, maka bisa dikatakan HP ini rusak dengan kerusakan tidak bisa dicas ya. Baik, langsung saja alat apa yang dibutuhkan untuk memperbaikinya ya. Kerusakan yang sering dialami oleh Xiaomi ini adalah kerusakan pada jack konektor soket ya. Kemungkinan sih di sini. Jadi sebelum memvonis IC cas ataupun rangkaian lain di dalam HP ini yang rusak, maka langkah baiknya kita melakukan analisa terlebih dahulu pada jack ini ya. Bisa dimulai. Tentunya sebelum membongkar, membaca bismillah dulu ya, agar dalam pekerjaan kita dimudahkan ya. Baik, kita lepas alatnya. Yang perlu kita siapkan adalah obeng plus ya, dan juga peniti, kalau enggak ya SIM ejector bisa jadi ya. Kita bongkar dulu SIM ejectornya ya, SIM tray-nya ya. Sudah kita bongkar nih, lalu kita bongkar unitnya ya. Bisa pakai kuku seperti ini ya. Nah, tampilan dalamnya. Mungkin ini HP-nya untuk sidik jarinya sudah rusak ya, sudah nggak dipakai sama usernya mungkin, sehingga kalau ingin melepas casing belakang ini harus hati-hati ya, kalau masih sidik jarinya masih aktif ya. Baik, langkah yang harus kita lakukan adalah membuka baterai, atau kalau tidak membuka baterai juga tidak apa-apa, kita harus mencabut baterainya ini ya. Bisa kita congkel ini soket baterai. Nah, setelah terlepas ya, kita lakukan pembongkaran pada unit charger ya, yang ada di bawah ini ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5 baut. Kita bongkar ya dengan hati-hati ya, karena bautnya kecil. Disimpan di sini juga boleh nih. Nah, begitu. Yang perlu kita tahu adalah tegangan dari cas itu adalah sebesar 5 volt ya. Nanti kita melakukan pengukuran pada jack konektornya ya, pin mana saja yang harus kita ukur. Nah, lebih amannya lagi kita boleh membongkar baterainya ya, takutnya nanti ada short. Nah, seperti ini. Kita simpan dulu baterainya, lalu kita buka dari sini nih. Sudah terbuka, kita simpan juga lagi. Lalu di sini ada soket yang ke mainboard ya, kita bisa bongkar lagi. Lalu kita congkel ininya nih pakai kuku bisa.
Nah, ini sih kita singkirkan ya. Kita simpan dahulu, kita fokus pada board charger ya. Untuk Xiaomi Redmi Note 3 dengan prosesor MTK atau MediaTek, perlu kita ketahui nanti kalau kita ingin mengganti satu set unit chargernya, kita harus tahu kalau untuk prosesor MTK itu menggunakan 24 pin ya. Kebetulan saya mempunyai stok ya dari copotan untuk yang board Kenzo ya. Bisa kita bandingkan juga sekaligus mereview HP Xiaomi. Ada dua tipe ya. Nah, untuk MTK itu terdapat 24 pin ya. Kalau untuk yang Kenzo terdapat 33 pin. Tentunya soketnya akan lebih panjang daripada MTK ya. HP yang saya servis adalah HP yang MTK ya. Baik, langkah selanjutnya kita melakukan pengukuran ya pada pin-pin. Ini sebentar, saya zoom. Nah, bisa ditaruh di sini. Oh iya, untuk melakukan pengukuran 5 volt, tegangan 5 volt, kita posisikan skala ukur pada posisi 10 ya, 10 volt atas maksimalnya ya. Lalu kita tancapkan apa ini namanya, charger ya. Sudah. Lalu kita ukur seperti ini. Ini adalah tolok negatif dan ini adalah tolok ukur positif ya. Untuk board ini pin negatifnya ada di kaki sebelah kiri soket dengan catatan PCB menghadap seperti ini ya ke kita, dan positifnya berada di kanan ya. Mari kita ukur ya. Dan ternyata setelah kita ukur nggak ada tegangan ya, jarum tidak bergerak. Nih, bisa dipastikan soket ini rusak ya dengan kasus seperti ini. Baik, kita bandingkan dengan board Kenzo yang saya punya ya. Ini juga sama. Yang kiri negatif, yang kanan positif. Nah, terlihat ya, ada 5 volt. Bisa dikatakan soket ini masih bagus ya. Nah, ini juga terlihat pada plastiknya sudah aus ya. Baik, nanti bisa kita ganti karena tegangan tadi di pin sini min plusnya itu diukur nggak ada 5 volt ya. Bisa kita ganti dengan mencopot jack konektornya ini dengan pengganti yang baru, atau bisa dicabutkan dari board Kenzo yang masih bagus ya, atau board Xiaomi lain yang 5 pin ya. Mungkin pada sharing kali ini saya akan mencopot board ini ya, pin ini, lalu saya akan solder di board yang rusak ini ya, karena saya rasa sama. Mari kita lakukan eksekusinya langsung ya, mencopot pin yang soket pin yang masih bagus, lalu memasangnya di board yang ini ya. Oke, kita lakukan penyolderan. Let's go.
setelah kita melakukan penggantian pada soket, setelah diganti yang baru, atau kalau teman-teman tidak pengen repot mengganti soket, bisa membeli satu set unit ini untuk harga variasi ya, sekitar 15-20 ribu sampai 30 ribu mungkin ya. Tapi saya rasa itu adalah part yang enggak original ya, atau KW, atau bisa dikatakan OM ya. Kalau saya lebih suka menggunakan part original ya, karena sudah dipastikan aman ya, dari arus lebih atau arus apa itu aman ya, karena emang kerusakan hanya di soket charger saja ya. Mari kita pasang ya, lalu kita tes dulu, ndak usah ditutup apakah ini berfungsi unit chargernya ya. Baik, setelah port charger terinstall di HP ya, ini ya dia dengan jack yang udah diganti tadi ya. Mari kita tes menggunakan cas ya, charger ya. Kita tes dulu, kita lihat apa yang terjadi. Tadang! Dan HP pun kembali bisa dicas ya, hanya dengan mengganti chargernya. Ini dengan ditandai lampu cas menyala ya, dan icon juga mengisi ya. Oke, untuk lebih ininya kita rakit dulu ya, biar ini biar dikiranya nanti video ini hanya ini ya, bohong ya. Baik, kita pasang dulu ya, ini ya. Pastikan soket-soket aman ya, dalam kondisi kencang ya, karena kita mau baut ya. Kita ambil bautnya ya, lalu kita pasang. Jadi kalau untuk mengganti soket juga harus perlu kesabaran ya, karena jalur handphone itu sangatlah kecil-kecil. Jika setelah mengganti soket HP tetap belum bisa mencas, bisa dicek kembali ya pada titik poin yang saya ini ya, titik poin yang di depan ya, video depan ya, bisa dicek tegangan 5 volt dari soket masuk apa tidak ya. Baut sudah terpasang ya, lalu kita ambil casingnya sebentar. Baik, kita pasang casingnya ya, karena udah terpasang semua dalamnya ya. Sudah, kita pasang ini soket tray ya. Nah, sudah, perlu kita pasang ininya dan kita nyalakan HP-nya ya. Baik, HP sudah dinyalakan ya. Mari kita tes ya ini ya, apakah kedetek dan tampilan hijau ya, itu ada lambang petir ya, tandanya HP sudah mengisi ya. Bisa lihat nih, mengisi ya HP-nya ya, mengisi daya 36%. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video kali ini ya, tentang sharing HP Xiaomi Redmi Note 3 yang tidak bisa dicas dengan menggunakan
soket. Hanya dengan mengganti soket harganya Rp2.000, HP kembali nyala dan bisa dicas ya. Dan ini juga kenceng ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.